Perilaku organisasi konsep dasar. Definisi perilaku organisasi. Perilaku, tingkah laku, pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Organisasi, alat atau wadah yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi satu sama lain seperti mempunyai tujuan yang sama. Perilaku organisasi bidang studi yang berinventarisir dampak perilaku individu kelompok seperti struktur dalam organisasi demi mencapai tujuan sebuah organisasi. Ciri-ciri organisasi. Ciri umum. 1. Terikat, format, dan tertib. 2. Pendelegasian, koordinasi, dan wewenang. 3. Ada kerja sama dan struktur. 4. Sasaran dan tujuan. 5. Terdapat komponen atasan dan bawahan. Tujuan organisasi. 1. Pedoman kegiatan sebagai kompas dan kepemusatan kegiatan apa yang perlu dan tidak perlu. 2. Sumber legitimasi. Tujuan menjadi sumber legitimasi kegiatan organisasi untuk menarik sumber daya dan dukungan dari lingkungan sektor. 3. Standar pelaksanaan ukuran pencapaian prestasi organisasi. 4. Sumber motivasi. 5. Dasar personal dalam pengorganisasian. Selanjutnya, perilaku organisasi individu dan kelompok. Definisi. Orang yang memandang berbagai hal secara berbeda akan berperilaku secara berbeda. Orang yang memiliki sikap yang berbeda akan memberikan respon yang berbeda terhadap perintah. Orang yang memiliki kepribadian berbeda berinteraksi dengan cara yang berbeda. Prinsip dasar individual. 1. Manusia berbeda karena berbeda kemampuannya. 2. Manusia mempunyai kebutuhan berbeda. 3. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. 4. Seseorang memahami lingkungan dalam hubungannya dengan mengalami masa lalu dan kebutuhannya. 5. Seseorang itu mempunyai reaksi senang atau tidak senang. Teori kepribadian modal 5 besar. Display personality given. 1. Openness, expression, terbuka terhadap hal baru. Conscientious, sifat berhati-hati. Extraction. 4. Aggressiveness. 5 neurotisme. Perilaku organisasi, nilai dan sikap. Kontribusi dan kompensasi. Kontribusi apa yang dapat diberikan individu bagi organisasi, seperti usaha, kemampuan kalian, realitas waktu. Kompensasi apa yang dapat diberikan organisasi bagi individu, seperti upah, kepastian keamanan kerja, benefit, yang karir, status upah. Etika dan moral. Etika dari bahasa Yunani ethos, kebiasaannya watak. Etika merujuk pada dua hal. Pertama, etika berkenan dengan nilai-nilai yang dianut manusia olehnya merupakan cabang filsafat. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan dalam nilai dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Etika norma. Norma adalah nilai tetapi nilai belum tentu berbentuk norma. Norma adalah nilai secara yang umum diterima oleh suatu masyarakat dan menjadi pedoman. Nilai yang sudah menjadi norma mengandung janji, hadiah, dan ancaman dan saksi. Perilaku organisasi atau motivasi. Kata motivasi kata dasar adalah motivasi, yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan kegiatan yang berlangsung secara sadar. Teori motivasi. 1. Teori kebutuhan need dari Maslow. 2. Teori dua faktor dan Friedrich Herbert. 3. Teori prestasi Ekhemet dari David McLeod. 4. Teori penguatan Ray
Smith. 5. Teori harapan ekspektasi. 6. Teori tujuan sebagai motivasi. Perilaku organisasi, budaya organisasi. Pengertian hal yang penting bisa ditolak bahwa dalam sebuah organisasi munculnya ikatan antara individunya, misalnya perilaku, gaya bicara, berpakaian, upacara, dan sebagai berikut, yang menjadikannya berbeda dari organisasi lain. Itulah yang disebut budaya organisasi. Budaya organisasi adalah common understanding, kebersamaan pengertiannya para anggota untuk berperilaku sama. Nilai budaya. 1. Nilai ialah sesuatu yang penting diprioritaskan dan diperjuangkan untuk direalisasikan. 2. Nilai budaya ialah nilai yang dibudayakan, artinya nilai yang dijadikan pedoman atau norma bagi para individunya. 3. Nilai yang dibudayakan dalam organisasi, sejarah, kegagalan, dan kesuksesan suku, ras, agama, turunan, heritage.